Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rama Saki Saputra dengan NIM G0025150. Saya dari kelompok 13 atau SGD B3. Kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang situs facialis. Sebelumnya, apa sih itu situs facialis? Situs facialis adalah facial kanal atau fallopian kanal merupakan saluran tulang sempit yang berliku di bagian petrosa tulang temporal. Di dalamnya berjalan nervus facialis saraf kranial 7 yang keluar dari meatus acousticus internus dan berakhir di foramen stylomastoideum. Peran utama saluran ini adalah melindungi saraf wajah dari tekanan atau cedera serta menjadi salur penghantar impuls saraf menuju otot-otot ekspresi wajah, kelenjar air mata, kelenjar ludah, dan sebagian area lidah yang berfungsi untuk pengecapan. Selanjutnya, situs facialis. Di situs facialis ada batas-batas anatomi wajah. Batas atas terletak pada tepi bawah orbita dan bagian inferior arcus zygomaticus. Bagian bawah ditandai oleh tepi bawah tulang mandibula. Bagian medial mengikuti garis tengah wajah midline facial. Bagian lateral dibatasi oleh auricula atau daun telinga. Wilayah yang termasuk dalam situs facialis meliputi pipi, hidung, bibir, dagu, kelopak mata, serta bagian bawah dahi. Daerah ini merupakan area utama ekspresi wajah dan mengandung banyak otot mimik serta struktur neurovaskular penting. Struktur penyusun situs facialis. Ada periosteum atau perikranium, merupakan lapisan terdalam yang menempel kuat pada tulang tengkorak. Lapisan ini kaya akan pembuluh darah dan berfungsi memberi nutrisi serta membantu proses perbaikan tulang saat terjadi cedera. 2. Jaringan ikat longgar atau loose areolar tissue berada di antara periosteum dan galea aponeurotica. Lapisan ini bersifat lunak dan longgar, memungkinkan kulit kepala bergerak bebas di tulang tengkorak. Selain itu, menjadi jalur penyebaran infeksi atau perdarahan hematoma. 3. Aponeurosis epicrani galea atau galea aponeurotica merupakan lapisan jaringan fibrosa kuat yang menghubungkan otot frontal dan oksipital. Lapisan ini menjaga kekuatan dan kestabilan mekanik kulit kepala. Yang keempat, ada jaringan ikat padat. Lapisan ini mengandung banyak pembuluh darah dan saraf, berfungsi menopang serta menghubungkan struktur di kulit kepala, serta menyalurkan suplai nutrisi menuju jaringan di atasnya. Yang kelima, ada kulit. Lapisan paling luar yang mengandung kelenjar keringat, kelenjar sebesea, dan folikel rambut yang padat. Kulit kepala kaya pembuluh darah dan saraf, membuatnya sensitif terhadap rangsangan luar. Selanjutnya, dinding wajah. Wajah terdiri atas beberapa lapisan yang membentang dari tulang hingga kulit luar. Struktur ini mencakup tulang, otot, jaringan lemak, dan kulit yang bekerja sama untuk melindungi organ di rongga wajah, membantu proses bicara dan makan, serta membentuk ekspresi wajah. Batas-batas regiofacialis. Superior ada arcus superciliaris atau tulang alis. Inferior margo inferior mandibulae. Posterior ada auris atau daun telinga pada kedua sisi. Lapisan dari dalam keluar. 1. Otot pengunyah muskuli masticatori merupakan kelompok otot yang berperan dalam gerakan pengunyah seperti masseter dan temporalis. Otot-otot ini menempel pada tulang wajah dan rahang untuk menghasilkan gerakan rahang bawah. 2. Fascia profunda atau fascia dalam, lapisan jaringan ikat padat yang membungkus dan memisahkan kelompok otot wajah, memberikan struktur serta mendukung pergerakan otot. 3. Otot mimik musculi facialis terdiri dari otot-otot tipis yang terdapat di bawah kulit dan berfungsi mengatur berbagai ekspresi wajah, seperti senyum, mengernyit, atau menutup mata. Yang keempat, ada tela subcutana atau jaringan subkutan. Lapisan adalah lapisan lemak longgar yang berfungsi sebagai bantalan pelindung, tempat pembuluh darah dan saraf berjalan.
serta membantu menempelkan kulit pada otot di bawahnya. Yang kelima atau kulit atau kutis, lapisan paling luar yang berfungsi melindungi jaringan di bawahnya, mengandung 5 kelenjar keringat, kelenjar sebasea, dan folikel rambut yang membantu menjaga kelembapan serta suhu kulit wajah. Selanjutnya muskuli facialis. Muskuli facialis merupakan kelompok otot yang berperan penting dalam membentuk ekspresi wajah, sehingga sering disebut juga otot mimik. Otot-otot ini umumnya berasal dari tulang atau fascia, lalu berinsersio pada kulit, memungkinkan terjadinya berbagai gerakan halus seperti tersenyum, mengerutkan dahi, atau menutup mata. Seluruh otot wajah dipersarafi oleh nervus facialis, saraf cranialis nomor 7. Pembagian musculus facialis berdasarkan letak dan fungsinya dari bawah ke atas. 1. Kelompok ekstrafasial, bagian bawah wajah dan leher, terdiri atas otot-otot tambahan di luar 3 kelompok utama, seperti musculus platisma, berfungsi membantu menegangkan kulit leher dan menurunkan sudut mulut, serta ikut berperan dalam ekspresi wajah bagian bawah. Yang kedua, kelompok oralis, sekitar mulut, meliputi otot-otot di sekitar bibir seperti musculus orbicularis oris, musculus buccinator, musculus zygomaticus mayor dan minor, serta musculus risorius, berperan dalam gerakan bibir saat bicara, makan, meniup, dan tersenyum. 3. Kelompok nasalis, sekitar hidung, terdiri atas otot-otot seperti musculus nasalis dan musculus depressor septi yang berfungsi mengatur pergerakan lubang hidung serta ekspresi wajah bagian hidung, serta menggunakan seperti mengerutukan atau mengembangkan hidung. Yang keempat ada kelompok orbitalis, sekitar mata, terdiri dari M. orbicularis oculi dan M. corrugator supercili yang berfungsi menutup, berkedip, dan menyipitkan mata. Seluruhnya diinervasi oleh cabang temporal dan zygomaticus dan nervus facialis CN7. Yang terakhir itu ada neurovaskularisasi wajah. Nah, neurovaskularisasi wajah adalah sistem neurofil wajah terdiri atas jaringan saraf dan pembuluh darah yang menyuplai seluruh struktur wajah. Jaringan ini berperan penting dalam fungsi sensorik, motorik, serta sirkulasi darah untuk otot mimik, kulit, dan jaringan sekitarnya. Gangguan pada sistem ini dapat menimbulkan berbagai keluhan seperti nyeri hebat akibat kompresi pembuluh darah terhadap saraf, neurovascular compression syndrome, atau gangguan aliran darah superficial yang tampak sebagai pelebaran pembuluh halus di permukaan kulit atau sphincter vein. Wajah juga memiliki banyak anastomosis, yaitu hubungan antara pembuluh darah yang saling terhubung sehingga aliran darah tetap dapat berlangsung meski salah satu jalur tersumbat. Namun, kondisi ini juga membuat penyebaran infeksi ke daerah sekitar, bahkan hingga rongga kranium menjadi lebih mudah. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.